Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajarannya tentang penerapan barisan dan deret bilangan. Sekarang kita masuk ke anuitas. Jadi dari sini apa sih yang dimaksud dengan anuitas? Jadi anuitas adalah suatu pembayaran dan penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah sama atau tetap. Jadi anuitas ini terdapat dua bagian, yaitu angsuran dan bunga. Kemudian seperti apa sih rumusnya untuk mencari anuitas? Jadi seperti ini. Misalkan anuitas itu dari pinjaman M, atau misalkan kalian pinjam uang di bank gitu ya kan, dengan suku bunganya I% per periode selama T periode. Jadi ada T, ada I, dan ada M, maka dapat dituliskan rumusnya A anuitas gitu. Kemudian M itu pinjamannya, pinjam uangnya berapa atau modalnya berapa. Kemudian I itu suku bunga dalam persen, T itu periode atau lamanya atau waktu pinjamnya. Ya. Dari sini kalian sudah tahu kalau untuk mencari anuitas itu adalah pembayaran dan penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap. Nah, kemudian setelah kita tahu rumus ini, ada lagi yang harus kita ketahui bahwa tadi anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga, atau A ini anuitas, angsuran ditambah bunga ini B gitu ya, BT. Jadi anuitas adalah angsuran pada waktu tertentu ditambah dengan bunga pada waktu tertentu gitu, atau bunga ke T itu waktunya. Kemudian dari sini apalagi yang bisa kita ketahui dari anuitas itu? Jadi setelah dapat ini, kita tahu bahwa anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga, maka berdasarkan pola itu kita bisa tahu lagi rumus AT sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. A1 itu berarti angsuran pertama gitu ya. Kemudian AT adalah angsuran ke T, kemudian I adalah suku bunga. Jadi hanya 3 itu saja, nggak perlu diketahui. Kemudian namanya angsuran. Jadi kadang kalau misalkan kita melakukan pinjaman atau kredit yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kredit motor gitu ya. Misalnya kredit motor, kemudian setelah berapa kali bayar anuitas gitu, kira-kira kurang berapa lagi angsurannya gitu ya kan. Kita selalu menghitung-hitung berapa kali lagi kita membayar agar pinjaman kita itu lunas atau kredit kita lunas. Nah, maka kita misalkan saja jika S1, S2, S3, S4 dan seterusnya berturut-turut merupakan sisa pinjaman anuitas pertama, kedua, ketiga, dan ke T, maka sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke T maka dapat dirumuskan seperti ini. ST berarti BT ditambah 1 per I, atau ST sama dengan M modalnya gitu, atau pinjaman yang pertama tadi dikurangi dengan A1, 1 ditambah I pangkat T dikurang 1 per I gitu. ST nya kalian tahu apa, BT itu apa. BT kan berarti bunga ke T. Nah, untuk lebih jelasnya kalian pahami atau kalian ulang-ulang rumusnya, ini kalian catat, kemudian jika ada permasalahan atau ada soal, silahkan kalian teliti atau kalian telaah apa-apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan berdasarkan rumus banyak tadi yang kalian sudah tahu. Maka sekarang kita ke contoh soal. Pak Samsul meminjam uang sebesar 8 juta. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas 10 periode dengan suku bunga 1% per bulan. Tentukanlah besar anuitasnya. Maka kita analisis dulu soalnya, apa-apa saja yang diketahui. Pinjaman, dia pinjamnya 8 juta, maka inilah disebut M atau modalnya pertama gitu ya kan.
8 juta. Kemudian setelah dapat 8 juta, apalagi yang ada di soal ini? Oh, bunga. Bunganya berapa? Bunganya I, yaitu 1% atau kita jadikan desimal 0,01 per bulan, karena ini bapaknya bayarnya per bulan. Kemudian lamanya berapa? Lamanya 10, berarti T-nya adalah 10 bulan. Maka dari sini kita bisa menghitung besarnya anuitas dari pinjaman yang dilakukan oleh Pak Samsul. Apa rumusnya? Rumusnya anuitas sama dengan M besar, M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif T. Maka kita dapatkan, kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Apa-apa yang sudah diketahui, 8 juta dikali 0,01 per 1 dikurang 1 ditambah 0,01 pangkat negatif 10. Nah, untuk perpangkatan ini, kenapa dia pangkat negatif 10 ini, bagaimana menghitungnya? Ini seharusnya atau kalian sudah harusnya paham karena ini ada di materi kelas 10 gitu. Kemudian Ibu lanjutkan di sebelahnya, yang di atas dikalikan, maka dapatlah dikali 0,01 maka 80.000 per 1 dikurang 1 ditambah 0,01 1,01 dipangkatkan negatif 10. Kalian hitung nanti pakai kalkulator. 90,53 sambungkan, kemudian jawabannya berapa? Jawabannya 80.000. 1 dikurangi 0,9 ini berarti 0,0947, kemudian dibagi, jadi hasilnya adalah 844.772,97 rupiah. Jadi besarnya anuitasnya adalah 844.000 sekian. Nah, gitu. Kemudian dari sini sekiranya ada yang kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan, bisa melalui DM di Instagram atau tulis di komentar atau japri ibu gitu via WA. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya, suatu pinjaman sebesar 15 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan 800.000. Jika suku bunga yang dibebankan sebesar 1,2% per bulan, tentukanlah A besar bunga pertama, yang B disuruh menentukan besar angsuran pertama, yang C disuruh menentukan besarnya bunga yang ke-7. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang A. Sebelum menyelesaikan ke yang A, kita telaah dulu soalnya apa-apa saja yang diketahui. Oke. Ternyata yang diketahui dari soal itu adalah M modalnya atau pinjamannya 15 juta. Kemudian apalagi setelah diketahui 15 juta, anuitas 800.000. Kemudian apalagi bunga, modalnya 15 juta, anuitas, kemudian suku bunganya itu I-nya berapa? 1,2% alias sama aja dengan 0,012 per bulan. Kemudian kita hitunglah bunga pertama itu
berarti B1. B1-nya kita substitusikan saja ke rumus M dikali dengan I. Maka 15 juta dikali dengan 0,012, maka di sini didapatkan 180.000. Oke, jadi besarnya bunga pertama atau B1 adalah 180.000 rupiah. Ini untuk yang pertama atau yang A. Kemudian kita selesaikan untuk yang B. Nah, yang B disuruh menentukan besarnya angsuran pertama. Ingat, angsuran atau anuitas itu tadi, angsuran tadi di mana? Ada di rumus anuitas. Bahwa kalau angsuran pertama berarti kan anuitas pertama itu, anuitas adalah angsuran pertama ditambah bunga pertama. Maka kita substitusi langsung 800.000 anuitasnya, kemudian A1-nya itu kan yang kita cari angsuran pertama gitu ya. Berarti kita tetap tuliskan A1 ditambah bunga pertama. Bunga pertamanya berapa? Ini kita dapat ditambah 180.000. Maka kita dapatkan nilai A1-nya atau angsuran pertamanya adalah 620.000. Oke, jadi besar angsuran pertamanya adalah 260.000. Sekarang kita akan mencari besarnya bunga ke-7. Oke, kita ke lembar selanjutnya. Yang kita cari sekarang adalah bunga ke-7. Maka tadi kita sudah menghitung semua bunga pertama, kemudian angsuran pertama. Sekarang kita masuk ke angsuran besarnya bunga ke-7. Berarti kita harus mencari dulu angsuran ke-7. Maka kita hitung dulu A7 sama dengan, ini rumus yang di kotak putih tadi itu ya, A1 dikali 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan 7 dikurang 1. Maka kita dapat H1-nya tadi 620.000. Sudah kita hitung. Yang kedua dikali dengan 1 ditambah I. I-nya berapa? 0,012. Kemudian dipangkatkan 7 dikurang 1 itu 6. Maka kita hitung semuanya, dapatlah ini dikalikan, ini ditambahkan, kemudian dipangkatkan 6. Bu langsung saja 620.000 dikali dengan 1,0742. Maka jawabannya adalah 666.000. Apakah sampai sini selesai? Belum. Ini masih angsuran ke-7. Yang disuruh mencari adalah besar bunga ke-7. Maka anuitas, kan kita dapat anuitas itu adalah angsuran ke-7 ditambah bunga ke-7. Jadi kalau anuitasnya tadi 800.000 diketahui dari soal, kemudian A7-nya kita udah dapat gitu ya, 666.000. B7-nya yang kita cari, maka kita dapat B7-nya adalah 800.000 dikurangi 666.000. Maka B7-nya adalah 134.000. Jadi di sini kita sudah dapat B7 atau bunga ke-7-nya adalah 134.000. Nah, untuk materi anuitas, Ibu berharap kalian bisa memahaminya. Silahkan cari contoh lagi yang lain di buku-buku dan di sumber
yang lain. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.